Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat Al-Qur'an peserta Tahfidz Online Al-Madinah, berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan melanjutkan tahsin surat An-Nazi'at dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 46. Baik, tahsin akan langsung saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Nah, di sini ada tanda waqaf setelah kata as-sama. Nah, bila ingin berhenti di sini, maka panjang matnya adalah 6 harokat. Namun bila ingin mewasalkan atau melanjutkan sampai akhir ayat, maka panjangnya menjadi 4 atau 5 harokat, tidak boleh 6. Jadi misalnya dilanjutkan, A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Seperti itu. Berikutnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Di sini wawunya bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid ditekan. Namun untuk wawu yang di sini cukup ditekan saja, jangan ditahan lama. Jangan dibaca seperti ini. Rafa'a samkaha fasawwaha, bukan. Enggak perlu ditahan, hanya perlu ditekan saja. Saya ulangi. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha, huruf ghain yang bersukun dibulatkan dalam pembacaannya, bulatkan bibir dalam membacanya. Wa aghtasha seperti ghairil maghdubi, seperti itu. Di sini pun sama. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Kha sama. Nah, ini alhamdulillah bertemu atau ada dua huruf ghain dan kha yang sama-sama bersukun di satu ayat. Jadi lebih memudahkan untuk mempelajarinya, ya. Setiap ada ghain yang bersukun atau setiap ada kha yang bersukun, maka pengucapannya adalah dengan membulatkan bibir kita, ya. Gunanya apa? Untuk lebih memaksimalkan sifat tebal, ya, atau sifat tafkhim yang dimiliki kedua huruf itu, dan untuk menghindari pantulan. Karena sebagian orang ketika bertemu huruf ghain yang bersukun ada pantulan di situ. Misalnya wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, dan itu tidaklah benar. Jadi huruf ghain tidak boleh mantul. Maka salah satu manfaat daripada membulatkan bibir adalah menghindari pantulan dan menyempurnakan ketebalan. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ingat, huruf dhad itu bunyinya atau makhrajnya ada di lidah bagian samping, ya, samping kanan atau samping kiri. Lanjutannya, wal ardha ba'da dzalika dahaha. Wal ardh, ra-nya tebalkan dulu, baru setelah mendapatkan ra yang tebal itu beralih ke huruf dhad. Wal ardha ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, kha bersukun, bibir dibulatkan, ya. Akhraja minha ma'aha
wa mar'aha. Ra-nya pun tebal di sini. Wal jibala arsaha. Wal jibala, huruf jim, saya ingatkan lagi, tidak boleh dibaca dengan udara yang keluar. Wal jibala, tapi wal jibala, benar-benar dari dalam rongga mulut, dari pertengahan lidah yang kemudian ditempelkan ke langit-langit mulut. Wal jibala arsaha. Lanjutannya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Wa li'an'amikum. Nun yang bersukun, jangan sampai ada qalqalah, jangan sampai ada pantulan di situ. Jangan wali an'amikum, tapi wali an'amikum. Untuk menghindari qalqalah bukan pada tempatnya, ya, caranya adalah jangan melepaskan lidah kita dari posisi huruf itu sebelum bertemu huruf yang berikutnya. Di sini huruf nun bersukun. Nun bersukun, kemudian ada huruf ain. Maka jangan lepaskan posisi lidah kita saat berada di huruf nun sukun sebelum kita mengucapkan ain. Jangan lepas. Jadi lepasnya itu bersamaan dengan ain. Wali an'amikum. Mengapa? Kalau misalnya lidah kita sudah terlepas dari gusi itu, dari langit-langit bagian depan, lepas sebelum ain terucap, maka akan ada pantulan. Wali an'amikum. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Lanjutannya, fa'idha ja'atil tammatul kubra. Fa'idha ja'at, di situ 5 harokat. Ja'atil tammah, huruf to yang panjang, ya, matnya sepanjang 6 harokat. Fa'idha ja'atil tammatul kubra. Dan mim yang bertasydid ditahan gunnahnya, ya, standarnya 3 ketukan. Jadi jangan langsung tekan, langsung lepas. Fa'idha ja'atil tammatul kubra, enggak, tapi ditahan dulu. At-tammatul kubra. Saya ulang lagi. Fa'idha ja'atil tammatul kubra. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yawma yatadhakkarul insan. Insan, nun mati bertemu sin, maka didengungkan. Dan nunnya dibaca samar, tidak jelas. Insan, ya, jangan insan, jangan. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Di sini ada ro yang berkasroh dan sekaligus dia juga bertasydid. Di sini ro-nya dibaca tipis, meskipun dia ditekan jangan dibaca tebal. Jangan dibaca seperti ini. Wa burrizatil jahimu liman yara. Tapi wa burrizatil, ya, tidak dibaca tebal, tapi dibaca tipis. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Man tagha. Di situ ikhfa, nun mati bertemu to, maka dengungannya, ya, ketika sedang mendengungkan nun atau nun sedang berdengung, maka posisi mulut kita adalah posisi persiapan di huruf to. Fa amma man tagha. Jadi jangan melepaskan posisi mulut kita, misalnya fa amma ma tagha, enggak.
فأما من طغى. Berikutnya وآثر الحياة الدنيا. Ingat, lidah harus di bawah gigi, bukan di belakang gigi ya. وآثر الحياة الدنيا. Nah, kemudian di huruf dal. Huruf dal ini jangan diucapkan terlalu tinggi lidahnya, jangan sampai ke gusi atau bahkan ke langit-langit mulut. Mengapa? Nanti dalnya tipis sekali. وآثر الحياة الدنيا, bukan dunia, tapi dunia, beda ya antara dunia dan dunia. Kalau di bahasa Indonesia huruf D itu lidah menempel di gusi atau di langit-langit, D. Tapi di bahasa Arab, di Al-Quran, huruf dal itu berada di bawah gusi, bukan di gusinya. Di bawah gusi, di belakang gigi bagian atas, belakang gigi, bagian tempat tumbuhnya gigi, pangkal gigi ya, di pangkal gigi bagian atas itulah tempatnya dal. Ujung lidah mengarahnya ke sana, bukan ke gusi atau ke langit-langit mulut. Jadi bukan wa'atharal hayatad dunya, du, bukan du, tapi du. Dan jangan terlalu keras pula, sehingga dibaca sangat tebal dan menghentakkan. Misalnya wa'atharal hayatad dunya, tu. Seperti orang Jawa mengucapkan huruf D itu dengan T. Nah, bukan seperti itu pula. Jadi bukan terlalu ke bawah sehingga seperti dal yang besar, ya. Bukan pula terlalu ke atas, di atas gusi atau di gusi sehingga sangat tipis seperti D. Tapi di antara keduanya tepatnya di mana? Di bawah gusi, di tempat di pangkal gigi ya, pangkalnya. Awal tumbuh gigi di situ. Itulah lokasi atau tempat makhraj huruf dal. Saya ulang lagi, wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa fa innal jahima hiyal ma'wa. Huruf ha dibaca tipis, jangan dibaca agak menebal atau membesar seperti mendekati ha atau bahkan mirip huruf ha. Misalnya fa innal jahima, bukan jahima tapi jahima, ha bukan ha. Atau fa innal jahima hiyal, enggak ya. Di sini huruf ha tipis, dan ha yang tipis ini tidak boleh bercampur dengan suara serak-serak seperti di huruf kha. Meskipun keserakannya itu sedikit ya, serak-seraknya sedikit, namun itu belumlah sempurna. Jadi fa innal jahima, hanya tipis dan bening. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik, lanjutannya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa, ada fa yang bersukun. Nah, praktek pengucapan untuk fa yang bersukun itu seperti ketika sin yang bersukun. Ditahan sebentar baru dilanjutkan ke huruf berikutnya. Jangan langsung pindah ke huruf sin. Misalnya di sini an-nafsa. Jangan begitu fa terucap langsung pindah ke sin. Mengapa? Kalau terlalu buru-buru, terkadang ada pantulan di situ. Misalnya wa nahan nafsa, ya, pantulan. Entah pantulannya berbunyi ataupun tidak terbunyi. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata, ingat jim sekali lagi, jangan sampai ada udara yang keluar, jangan dibaca fa innal jannata, bukan tapi fa innal jannata hiyal ma'wa. Berikutnya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, sin sukun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana,
ya yang bertasydid ditekan. Seperti contoh di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka, yang dibaca iyyaka na'budu wa bukan. Di sini pun sama, jangan dibaca ayyana tapi ayyana, penekanannya itu kuat, bukan lembek ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dan roknya dibaca tebal tanpa memantul, karena ada orang menebalkan tapi plus memantulkan. Misalnya ayyana mursaha, muro ada ro gitu, tidak mantul. Ro tidak ada pantulan sama sekali, baik ketika dia tipis maupun ketika dia tebal. Lanjutannya fima anta min dzikraha, nah di sini ada huruf kaf yang bersukun. Ya, ada juga ketika kita mengucapkan kaf bersukun itu ada juga angin yang keluar. Zik. Jadi jangan dimatikan tanpa ada udara sama sekali. Misalnya fima anta min dzikraha, ataupun misalkan malah dipantulkan dzikraha, itu juga salah. Jadi dia mati, tidak ada pantulan, namun ada nafas atau udara yang ikut keluar, hanya sedikit saja ya. Fima anta min dzikraha, jangan terlalu banyak, misalnya min dzikraha, tidak, dik sedikit sekali ya, tapi ada udara yang keluar. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, tarik ke belakang. Kenapa menarik? Karena ini adalah posisi huruf ta yang akan terucap. Setelah nun mati ada ta, dan ta terucap dengan posisi mulut yang melebar ya. Ta. Jadi fima anta, seperti itu. Jangan fima ata lepas gitu saja, tidak, tapi anta. Dan juga tidak dibaca jelas anta, karena sebagian orang mengira dia sedang membaca dengan ikhfa, tapi prakteknya dia memperjelas suara nun, artinya sedang membaca izhar, bukan pada tempatnya. Nah, di sini dibaca sekali lagi fima anta, afwan saya salah mengulang ya, ila rabbika muntahaha, di sini muntahaha, ila rabbika muntahaha. Jadi nun mati bertemu ta, nunnya didengungkan, huruf ta-nya dibaca juga dengan jelas. Kemudian lanjutannya innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta ditarik ke belakang untuk persiapan huruf ta. Munziru. Ketika nun diucapkan atau ikhfa sedang didengungkan, di situ ada huruf dzal. Jadi persiapan ke huruf dzal. Munziru, bukan munziru, tapi munziru. Innama anta munziru man yakhshaha. Ingat huruf dzal, lidah harus keluar ya. Munziru, seperti itu. Innama anta munziru man yakhshaha. Kemudian yang terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bagi yang nafasnya tidak kuat, boleh berhenti di kata illa. Ya, illa. Jadi misalnya membaca seperti ini. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa. Ngulangnya dari kata lam yalbathu. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. 'Ashiyatan sama. Penekanan di huruf ya itu harus jelas ya. Jangan terlalu lemah, menekan tapi lemah.
illa ashiyatan aw duhaha, bukan. Illa ashiyatan aw duhaha. Saya ulang lagi, sekali lagi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tayyib, itulah tadi ayat yang ke-27 sampai ke-46 ya. 20 ayat terakhir dari surat An-Nazi'at yang sudah dibaca dengan tahsinnya. Silakan untuk dipelajari dan dipahami dan kemudian dihafalkan sesuai dengan apa yang telah dipelajari ya. Jadi bila ada kekeliruan atau misalnya bingung bacanya seperti apa, simak lagi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.